Hai halo, jumpa lagi di podcast Ruang Miku, ruang obrolannya admin medsos TVRI Maluku. Kali ini bareng Miku Esti. Dan di kesempatan kali ini kita akan ngobrolin tentang seorang tokoh Maluku yang punya gagasan besar tentunya untuk Maluku dan juga untuk Indonesia. Tokoh itu adalah Abdul Muthalib Sangaji. Dan di depan Esti kali ini sudah ada siapa lagi ya, kalau ngobrolin ayam Sangaji paling cocoknya ya sama cicitnya yang dari dulu sampai sekarang fighting nggak berhenti untuk mewujudkan AM Sangaji ini menjadi pahlawan nasional Indonesia. Kita langsung aja menyapa Bang Kamil Moni. Apa kabar, Kak? Baik, Kesti. Kesti apa kabar? Baik. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Oke. Bang Kamil, kali ini kita akan bicara dalam konteks gagasan-gagasan AM Sangaji yang relevan dengan zaman now. Ya, karena kalau ini kayaknya kali ketiga ya. Kali ketiga. Yang pertamanya tuh kita bahas soal pengenalan dulu tokoh AM Sangaji itu di tahun 2022 kalau nggak salah ya, udah lumayan lama. Terus di yang kali kedua Bang Kamil tuh bukan bareng Esti, bareng Monik. Ya, Monik. Ya, ngobrolin tentang konsistensinya Abang dan rekan-rekan memperjuangkan, karena sampai sekarang juga belum ya, belum ada penyematan gelar pahlawan nasional. Tapi Bang Kamil sempat bicara dengan Monik terkait dengan konsistensi Abang dan rekan-rekan dan juga optimisme bahwa suatu saat cepat atau lambat tokoh yang satu ini juga akan menyusul Jelemena menjadi pahlawan nasional yang diakui oleh Indonesia. Nah, kali ini yuk kita lebih membumi lagi, Bang, karena anak-anak muda Maluku dan juga di tanah air itu harus tahu sebenarnya apakah memang tokoh besar yang penting di masa lalu ini masih ada gagasan-gagasan dari mereka yang bisa relevan dengan sekarang. Tapi sebelum ke situ, mari yuk kita remind dulu pemirsa kita ini dengan siapa sih AM Sangaji itu. So, kalau misalnya Esti tanya lagi, Bang, who is AM Sangaji? Dengan singkat Abang mau menjelaskannya ke anak muda zaman sekarang seperti apa nih? Jago tua, orator hebat. Jago tua, orator hebat. Kenapa? Ya, karena setiap dalam berpidato di rapat-rapat akbar itu selalu mumpuni ya, maksudnya dia settle, tidak beda jauh dengan Cokroaminoto, sahabat karibnya di masa pergerakan itu. Jadi satu kalimat jago tua sang orator hebat itu sudah cukup untuk menjelaskan siapa sih sosok ini. Bang Kamil memilih orator, berarti kan bicara terkait dengan kompetensi public speakingnya. Kenapa? Apakah karena dengan zaman yang kayak sekarang ini, kalau kita bicara dari konteks public speaker hebat lebih relevan gitu dengan anak-anak sekarang? Iya, itu yang kemudian AM Sangaji itu kan kita tahu dalam catatan sejarah yang kita lihat kan Cokro itu terkenal sebagai deklamator ulung. Gitu. Nah, ternyata tidak hanya Cokro gitu, sahabatnya itu, bahwa kemudian AM Sangaji membersamai Cokro, ya. Nah, tokoh ini juga tidak kalah hebat dengan semangat berapi-api ketika di atas podium dia mampu memantik orang-orang muda zaman itu untuk selalu penasaran, bahkan kepo ya kalau bahasa sekarang, untuk hadir mendengar pidato-pidato dia dalam open bar gathering tersebut. Jadi memang relevan. Karena sekarang siapa sih yang tidak mau jadi public speaker hebat gitu ya. Nah, kalau kita lihat sekarang ini di zaman now, di mana permasalahannya mungkin masih tidak jauh beda. Meskipun sekarang kita punya teknologi yang mumpuni ya, Bang. Tapi permasalahan-permasalahan kontemporer kan masih terus ada. Seperti misalnya kalau sekarang tuh korupsi. Masih sering banget kita dengar, dan kasus-kasus yang mulai muncul belakangan tuh sangat mencengangkan, fantastis jumlah-jumlahnya yang ditilep gitu loh duit negara. Kemudian kemiskinan atau juga pendidikan di pelosok-pelosok yang masih terbelakang. Nah, gagasan apa yang dimiliki oleh tokoh kita ini yang masih relevan terkait dengan isu-isu kontemporer ini? Baik, terima kasih Kesti. Pertama mungkin kalau konteks bicara gagasan jago tua, barangkali magnum opusnya atau mahakarya beliau adalah di bidang pendidikan. Nah, tapi kita tahu bahwa dalam konteks pendidikan itu perhatian beliau menaruh perhatian serius gitu, di mana mengajar dan
katakanlah di daerah Kalimantan Samarinda itu belum mendirikan BPPR. Tapi jauh sebelum BPPR itu kan beliau 1917 itu sudah ada di Tenggarong. Nah, dalam kapasitas beliau juga dalam rangka memberikan pendidikan politik kebangsaan kepada kaum bumi putra di sana yang memang saat itu kita tahu saat itu Belanda menerapkan politik diskriminasi dan konteks ekonomi keumatan, dan beliau hadir di situ untuk memberikan narasi-narasi sejuk soal Indonesia dalam proses-proses pendidikan itu. Beliau menjadi pengajar sekaligus jadi tenaga pendidik. Nah, terkait soal isu yang relevan yang kedua, saya pikir korupsi itu memang paling fundamental. Bahwasanya Syarikat Islam dalam hal ini juga menaruh perhatian serius terhadap proses persoalan korupsi. Bagaimana kita tahu waktu itu ada satu fase, satu waktu ketika pemimpin PSII dari Toli-Toli itu terindikasi markup. Indikasi markup, lalu beliau dilaporkan ke Majelis Tahkim saat itu Cokro, lalu yang memeriksa beliau adalah Tuan A.M. Sanghaji yang saat itu adalah Presiden Lazar Televisia dari komite itu. Beliau memeriksa dan alhamdulillah indikasi dugaan terhadap pemimpin PSI Toli-Toli tadi tidak terbukti. Dan yang buat saya mencengangkan itu adalah saat itu kan pemimpin PSI dari Toli-Toli naik kapal menuju ke Surabaya dan akhirnya diperiksa secara administrasi oleh M. Sanghaji di rumahnya di Blauran, Gang Blauran 4 nomor 39, gak jauh dari rumah Cokro di Peneleh. Jadi memang saat itu ASI Syarikat Islam selalu transparan juga dalam literasi yang saya baca. Dia memang selalu membuka ruang untuk tidak boleh main-main dalam urusan ini karena suka atau tidak kita dalam proses berjuang gitu loh, bukan lagi kita beda ya dengan konteks hari ini ya gitu loh. Nah, saya kira perilaku koruptif seperti ini juga di zaman kayak gini dia relevan, bahwa kemudian kita harus kembali ke masa lalu. Sejarah itu harus masa lalu. Kenapa? Supaya kita tahu bahwa founding father Republik ini tuh berjuang tuh habis-habisan gitu loh, dan dia tidak berpikir, dan rata-rata pejuang-pejuang bahkan sekelas A.M. Sanghaji itu hidup miskin. Dia tidak meninggalkan warisan yang katakanlah luar biasa dan dinikmati. Kalau dia punya warisan, saya pikir mungkin di luar sana keluarga ini sudah bahagia atau apa dan sebagainya. Dan sama juga kayak tokoh-tokoh yang lain kayak Agus Salim, bahkan dia ngekos. Dan itu sebenarnya harus ditiru oleh para elit politik, bukan saja di Maluku tapi di seluruh di Indonesia ya katakanlah. Karena kalau kita lihat media-media sosial hari ini kayak miris gitu loh. Kita memang bukan sebagai representasi anak muda, kita melihat ini bahwa padahal banyak persoalan yang ada hal-hal yang katakanlah masih butuh kekuatan elit politik dalam konteks anggaran untuk kemudian ada kesejahteraan itu hadir gitu. Nah, kalau M. Sanghaji dan kawan-kawan di zaman dia berupaya untuk maksimal melawan penindasan, lalu kemudian membangkitkan mereka sebagai generator negeri saat itu, pemikir dan juga pemimpin bangsa pada akhirnya, itu tidak pernah melakukan salah satu hal yang dalam tanda kutip perilaku negatif yang kita sebut hari ini perilaku koruptif. Dan saya setuju sekali jika ini, kalau saya bilang ibarat narkoba lah ya. Ibarat juga penanggulangan narkoba. Korupsi ini dia sudah, saya bilang korupsi daging. Kejahatan terhadap kemanusiaan juga saya bisa sebut dalam tanda petik, karena dia kemudian membuat kita akhirnya debatable di bangsa ini gitu loh. Kita kemudian saya mau lihat dikit lagi bahwa KPK juga harus lebih intensif dalam konteks pencegahan gitu kan. Harus betul-betul, dan untuk khusus Maluku kayak saya saran harus juga ada KPK daerah. Ini bukan cuman gagasan dari A.M. Sanghaji, ini kayaknya udah langsung dari jago mudanya ya. Dari pribadi Abang langsung memberikan, tapi ada unsur ada elemen-elemen gagasan beliau yang memang masuk di dalam penjelasan Abang tadi. Oke. Saya sebenarnya masih mau ngulik tentang gagasan terkait dengan penanggulangan korupsi misalnya ya, karena pasti ada lah ya dari tokoh bangsa, dari gaya hidup mereka saja sudah kelihatan, dan memang miris kalau dilihat dengan dibandingkan dengan tokoh-tokoh pejabat kita zaman sekarang gitu. Tapi saya udah dikasih kode dari sana, kita stop bentar soalnya Abang tuh kalau ngomong memang pasti panjang gitu ya ngomong penjelasannya ya. Tapi saya mau cut juga bakal sulit gitu ya, karena penting informasinya.
Kita istirahat bentar. Yep. Kita break. Setelah yang satu ini kita akan kembali lagi. Welcome back to podcast Ruang Miku. Nah, kita mau bahas lagi terkait dengan gagasan-gagasan Abdul Muthalib Soengaji yang masih relevan untuk zaman now dan masih bareng dengan Bang Kamil. Bang Kamil tadi bicara tentang gagasan beliau terkait dengan isu-isu kontemporer, salah satunya adalah penanggulangan korupsi. Bang, kalau saya melihat tadi juga Bang Kamil sempat ngomong ada saran terkait dengan adanya KPK daerah. Itu kayaknya dari opini Bang Kamil sebagai jago mudanya ya. Tentunya Bang Kamil banyak sekali membaca terkait dengan sepak terjang tokoh kita yang satu ini. Dan juga dari kalangan keluarga tentunya cerita-cerita terkait dengan kearifan beliau, wisdom beliau yang ditularkan ke keluarga beliau mungkin ya itu pasti turun-temurun. Nah, kalau selama Bang Kamil berjuang terkait dengan penyematan gelar Aim Soengaji ini sampai saat ini, apa sih gagasan beliau atau nilai value yang beliau punya yang kemudian sampai ke Abang itu benar-benar terinternalisasi gitu loh, benar-benar masuk ke jiwa Abang? Aim Soengaji itu kalau kita lihat KST, dia adalah tipologi dari seluruh karakteristik manusia Indonesia, bahwa dalam dirinya mewujud katakanlah alim ulama, cendekiawan intelektual, orator, ulung, diplomat juga, lalu politisi dan pendidik juga guru bangsa ya. Nah, ini yang bagi saya pikir bahwa Aim Soengaji itu gagasan-gagasan dia di masa kini itu sangat relevan dengan kondisi kemarin di masa beliau. Artinya bahwa kita tidak hanya berfokus pada, beliau tidak hanya berpikir bagaimana soal berjuang untuk Indonesia merdeka gitu, tetapi juga berpikir soal katakanlah dari konteks pendidikan tadi saya maksud. Dia selalu dekat dengan masyarakat, bahwa ada hal-hal yang sangat prinsipil, bahwa dia sudah menduga, sudah mencermati ke depan ini generasi intelektual etik pribumi ini akan menjadi pemimpin di masa depan. Untuk itu perhatian serius beliau selalu ada di bidang pendidikan. Di hal lain ya tentu saja Aim Soengaji tidak pernah berpikir soal untuk memperkaya diri dia, memperkaya diri terus katakanlah bahkan KST beliau itu semasa hidup tidak pernah memiliki rumah sendiri. Beliau kontrak katakan. Contoh di daerah Molenbeek West nomor 100 Batavia, sekarang Jalan Gajah Mada, itu beliau kontrak. Lalu kemudian pindah lagi ke Gang Kernolong Dalam. Gang Kernolong itu di Keramat Sentiong Jakarta Pusat, tidak jauh dengan Museum Sumpah Pemuda tempat dilangsungkannya Kongres Sumpah Pemuda. Gitu. Lalu kemudian di Surabaya juga di Blauran itu juga kontrak, dan hari ini rumah itu ditempati oleh orang India. Itu sudah kita lakukan riset. Begitupun di Tenggarong dan di Kalimantan itu. Bang Kamil, berarti dalam konteks yang saat ini di mana anak-anak zaman now, anak-anak Gen Z sekarang kayaknya lagi pusing bagaimana caranya dapat rumah gitu ya. Jadi jangan menjadikan tujuan hidup itu adalah punya rumah, punya pangkat dan jabatan atau punya sesuatu yang bisa dibanggakan tapi untuk diri sendiri gitu. Justru Aim Soengaji menawarkan gagasan-gagasan di mana ada perubahan sosial ya kan yang bisa mulai dari anak-anak muda tentunya. Well, kalau misalnya kita berandai-andai, saya mau ngajakin di segmen ini kita berandai-andai. Kalau kita berandai-andai, Aim Soengaji masih ada di zaman sekarang. Tokoh siapa yang sepertinya bisa menyamai atau value-nya yang sama, wisdom-nya yang sama yang yang kita lihat saat-saat ini gitu. Tokoh siapa yang bisa menyamai beliau? Ada tidak? Saya sih Ganjar. Saya tokoh satu ini saya menaruh hormat. Kenapa?
dari keseluruhan tokoh-tokoh bangsa KST ya, jujur aja saya tuh tertarik ketika beliau beberapa kali dan terakhir tuh beliau bertandang ke rumah Cokro. Oh oke. Oh si Ya, Pak Ganjar ini Pak pernah Ganjar ke pernah ke rumah Cokro dan di situ saya lihat bahwa perhatian serius beliau kepada M. Sangaji. Satu. Yang kedua, well sebentar. Kalau tidak salah di beberapa tahun yang lalu beliau juga pernah Ya. memberikan Iya, saya mau sampaikan. dukungan, support ya terhadap dan kita nggak mengenal secara baik atau secara saya nggak pernah bertemu langsung dengan Saya Pak Ganjar kaget loh. sebelumnya. Saya kaget ketika Abang bilang oh saya kiranya bakal mungkin tokoh-tokoh yang sudah lebih senior lagi mungkin yang akan disebutkan, ternyata ada juga ya. Berarti kita optimis lah ke depannya masih ada banyak tokoh yang bisa menduplikasi Upgrade, atau ya, mengambil duplikasi, sedikit dari gagasannya AM Sangaji. Atau ada lagi yang mau Abang sampaikan terkait dengan itu? Itu soal inti adalah nasionalisme itu harus kita junjung tinggi dan dia harus di fase katakanlah paling tinggi di republik ini gitu, bahwa nasionalisme itu kan bicara soal negara dan bangsa, bicara soal nation state gitu kan, bahwa hari ini kemudian ada ini juga dalam rangka kenapa semangat nasionalisme perlu kita tumbuhkan, karena khawatir kita ke depan kita nggak punya semangat nasionalisme lalu kita gampang tercerai-berai, ya kan, ideologi kita gampang dimasukin ideologi yang tanda petik yang memang tidak sesuai, tidak selaras dengan nafas hidup demokrasi kita di Indonesia. Oke. Bang, saya potong di situ, saya mau berandai-andai lagi, ajak berandai-andai lagi. Kalau AM Sangaji hidup di masa sekarang ya, dan melihat begitu bergeliatnya anak-anak muda di media sosial, kemudian zaman digital yang semua serba melek digital, menurut Anda apakah beliau juga akan main TikTok? Saya kira dunia ini adalah dunia sosial media gitu. Sama kayak dunia anak, dunia main gitu lah. Nah, kita tidak bisa menutup diri dari proses-proses perubahan di bangsa ini, atau perubahan katakanlah kita hidup di masa gelap lalu kemudian terang lalu kemudian hari ini sosmed, lalu saya kira itu relevan. Dan jangankan TikTok, beliau pasti punya akun sosial media sendiri juga. Iya, gitu. dan saya pasti follow. Campaign kan gitu. Dan saya pasti follow beliau. Sosok seperti apa sih beliau itu? Penyuka, suka membaca, sepertinya ya. Suka membaca. Semua orang kan punya referensi penulisnya ya. Nah, kalau buku-buku yang dibaca oleh AM Sangaji sendiri, kira-kira kita boleh tahu nggak sih apa sih yang dibaca oleh AM Sangaji zaman itu? Mungkin Muhammad Abduh dari Mesir, salah satu tokoh revolusioner yang bukunya apa tuh Bang? Saya lupa ya gagasannya, tapi yang jelas ini juga beliau sering baca, dan gaya kepemimpinan Muhammad Abduh di Mesir itu dipakai oleh AM Sangaji juga di Indonesia. Oke, ya. Jadi dikatakanlah itu menjadi role model dia untuk mengembangkan proses-proses pergerakan dan barangkali ada juga buku-buku AM Sangaji itu saya lihat dia konsumtif segala buku. Buku kiri juga beliau baca, buku kanan juga beliau baca. Artinya ini semua itu menambah referensi. Kan tergantung kita nanti bisa menilai seperti apa. Dan dia saya lihat kalau dia bukan pembaca yang baik, tidak mungkin dia mampu menggetarkan podium atau memberikan mimbar. Linguistiknya tinggi sekali dan itu pasti didapatkannya lewat buku-buku yang ia baca. Ya pasti banyak hal lah yang dari dia baca kemudian dia bisa sampaikan ke orang lain. Nah, kalau beliau ada sekarang dan melihat pemuda-pemudi sekarang sukanya main game online atau ya segala sesuatu yang defect dari dunia yang serba canggih ini, kira-kira apa sih yang bakal beliau bilang? Apakah beliau akan bilang jangan terlalu banyak main game online ya gitu? Apakah beliau akan bilang seperti itu? Beliau pasti berpikir miris, tapi ya itu tadi, ini era keterbukaan. Langkah pertama upaya preventif itu saya kira dari orang tua gitu. Nah, game online ini kan KST, saya juga kadang-kadang ponakan di rumah saya juga ngomelin gitu. Saya lihat ini sita waktu. Daripada dia game online, saya bilang mending pulsa data yang lu pakai itu, yang gak dapat kamu pakai itu, kemudian dibuat untuk hal-hal positif, nyari tugas misalkan, atau minimal klik aja. Kadang saya bilang ke ponakan di rumah bahwa klik aja AM Sangaji, dari situ om kasih tugas untuk bikin narasi soal AM Sangaji ya, dari kacamata orang muda, dari kacamata zaman now. Kalau ada yang bisa dapat hadiah gitu. Nah tapi sampai sejauh ini
belum juga dilaksanakan guys. Saya tagih udah 2 tahun nggak jadi gitu. Oke, Bang, menarik ya kalau kita berandai-andai itu selalu menarik. Saya tuh sering sekali berpikir gimana ya kalau tokoh-tokoh hebat di masa itu ada sekarang, mereka melihat kita, apakah mereka bangga, proud, atau mereka malah malu, atau mereka gemes gitu lihat kita. Saya selalu pengen berandai-andai seperti itu, dan hari ini terlaksana dengan tokoh HM Sangaji. Abis ini kita akan ngomongin lagi terkait dengan bagaimana sih updatean progres terkait dengan perjuangan Abang dan rekan-rekan di AM Sangaji Institute ya, untuk gelar ini, gelar AM Sangaji sebagai pahlawan nasional. Tapi tentunya kita lihat dulu yang mau lewat berikut ini. Kembali lagi di podcast Ruang Miku, masih bareng Miku Esti dan juga Bang Kamil Moni, masih ngobrolin soal gagasan-gagasannya Abdul Muthalib Sangaji, Katongpung pahlawan yang meskipun belum belum ada gelarnya gitu, tapi tetap aja sudah jadi pahlawan di hati kita semua. Bang Kamil tadi sudah banyak berandai-andai, sekarang Esti mau ajak untuk kita ngobrolin dong progresnya seperti apa. Karena ini udah kali ketiga nih TVRI ngundang Bang Kamil, dan juga itu membuktikan betapa kita eager, kita juga sangat suportif dengan perjuangannya Bang Kamil untuk salah satu tokoh kita ini menjadi pahlawan nasional. Nah sekarang gimana progresnya? Ya, Kesti kemarin per 6 Maret 2024 kita sudah kembali menyerahkan dokumen. Tidak seperti yang kemarin, hanya ada beberapa yang kita, diantaranya rekomendasi gubernur diperbarui, dimasukkan kembali itu atas permintaan dari Kementerian Sosial itu sendiri. Bahwasanya karena toko ini sudah selesai, dia dari sisi konteks administrasi semua udah clear. Jadi tidak ada lagi persoalan, cuma kita katakanlah kita review lagi, daftar lagi ulang, itu saja. Lalu harapan kita yaitu tadi saya bilang ke depan ini seperti harapan saya yang terkait soal proses perjuangan ini. Saya kira pemerintah provinsi Maluku ini kan bicara soal di sana itu pakai waiting list. Ya. Kira-kira ke tokoh kita ada di daftar keberapa? Ada, masuk. Dia usulan kemarin tuh nomor 4 kalau nggak salah. Okay. Nomor 4 dari. Nah saya kira kenapa pemerintah daerah, saya harap dalam ruang podcast ini saya kira harus juga bantu mengawal proses yang kita lakukan. Artinya ketika sudah sampai di sana, seperti apa proses pengawalannya, ya kita kembalikan kepada pemerintah daerah. Bahwa suka atau tidak ya, toko ini dari konteks administrasi, apa semua regulasi, undang-undang itu sudah clear tahapannya. Ini kalau bahasa kasarnya saya bilang tinggal tunggu tanda tangan Pak Presiden. Nah, ini juga semoga didengar juga oleh Pak Presiden bahwa jauh sebelum Bapak jadi presiden dan jadi wali kota misalkan, itu sudah ada nama jalan beliau di Surakarta. Iya. Ya. Surakarta loh ya. Surakarta di Surakarta loh Pak. Tempat lahir Pak Joko Widodo. Ya artinya kalau tokoh ini adalah tokoh fiksi gitu kan, tidak mungkin namanya kemudian ada di daerah Gajahan, di Jalan M Sangaji itu ada di situ KST. Ya ini yang saya beberapa kali, cuma kan ya itu tadi saya bukan seorang yang bisa punya kans untuk lobby langsung ketemu dengan Pak Presiden, punya power. Tapi saya kira lewat pemerintah daerah bisa menyurati mungkin, atau dengan cara yang positif bahwa Pak Jokowi tolong lihat dong ke timur Indonesia, wabil khusus di Maluku, bahwa ada tokoh bangsa, perintis kemerdekaan, sahabat karib Cokro dan Agus Salim di zaman itu, dan mereka berdua sudah pahlawan nasional. Lalu tokoh yang satu ini kapan gitu? Karena KST saya tidak dari yang saya baca catatan nama pahlawan KST kurang lebih 200 lebih lah ya per 2023 kemarin. Senior M Sangaji bahkan sudah jadi pahlawan nasional KST. Ya saya kira ya juniornya itu sudah jadi pahlawan tuh banyak banget KST. Saya bilang ada apa dengan Mucite kok susah sekali gitu loh. Kalau ikut konteks regulasi sebenarnya clear. Terus sebenarnya apa lagi? Saya bilang ya apakah keputusan politik? Allah alam gitu kan. Ya, tapi saya kembalikan gitu. Tapi harapan saya, kami yakin sungguh bahwa sebelum Pak Presiden Pak Jokowi yang terhormat
katakanlah meninggalkan jabatannya sebagai presiden, harapan saya mudah-mudahan ini jadi kado istimewa di tahun 2024. Amin, AM amin Sangaji paling jadi kuat pahlawan orang-orang nasional. bilangnya. Saya kira itu Kak Esti. Iya, oke lah. Nah, kalau sekarang ini kan tetap Bang Kamil sambil menunggu, sambil berproses kan ada yang dilakukan dengan AM Sangaji Institute. AM Sangaji Institute itu sebenarnya wadah seperti apa? Ya, lazimnya atau layaknya sebagai The White Institute, Cokro Aminoto Institute, Agus Salim dan tokoh-tokoh pahlawan yang punya institut itu, saya kira AM Sangaji juga hadir. Wadah ini tidak hanya memperkenalkan ke ruang publik soal sosok AM Sangaji, tapi ada pemikiran-pemikiran AM Sangaji yang katakanlah dia sangat mumpuni di zamannya dan dengan konteks begini, itu akan kita telurkan kepada generasi muda zaman now di hari ini gitu. Okay. Jadi ada cita-cita besar saya juga Kak Esti, pasca beliau nanti pahlawan, saya punya, kayak tadi Kak Esti bilang berandai-andai, saya juga berandai-andai. Saya berandai-andai bahwa jika nanti IKN jadi di Kalimantan Timur dan di itu, saya pengen launching AMS Institute di IKN. Karena kenapa ya, kan ada sejarah panjang di situ. Pak AM Sangaji kemudian ada patungnya di Tenggarong, di Samarinda, dia bergerak di bidang pendidikan, banyak menghasilkan, menelurkan tokoh-tokoh bangsa juga di sana. Di apa namanya, di Samarinda, di Kalimantan Timur ya, khususnya akan menjadi ikon ibu kota negara. Dan sebenarnya momentum IKN itu di launching gitu ya, itu sebenarnya sangat bisa dipakai Pak Presiden kita untuk memberikan gelar ini untuk salah satu tokoh yang juga cukup punya apa ya, sumbang sih di Kalimantan Timur lah ya, bisa dibilang begitu. Mudah-mudahan lah Bang. Gemes juga kayaknya belum ya, jadi kayak gemes juga kita yang mengikuti perjalanannya dari awal gitu ya Bang. Ini untuk apa namanya, tetap menyuarakan atau tetap membumikan gagasan AM Sangaji di bumi Maluku dan juga di tanah air, apa yang dilakukan? Karena kita dapat undangan kemarin, ada apa, pementasan tentang tokoh AM Sangaji sama anak-anak TK itu ya. Nah itu sebenarnya apakah memang itu digagas dari AM Sangaji Institute sendiri, ataukah ini sudah sampai ke tokoh AM Sangaji ini sudah sampai gitu, apa sebagai materi pengayaan tokoh ini, sejarahnya udah sampai ke TK, apakah memang seperti itu yang dilakukan atau gimana? Itu Kesti, sama sekali tidak ada AM Institute punya katakan program cerdas yang akan digagas di Sabtu itu. Saya itu dihubungi oleh ketua yayasan sekaligus kepala sekolah Yayasan Pelangi Asi di Kabupaten Semarang bagian barat. Oke, SPB. Jadi ketika kita ketemu di salah satu kafe di Kota Ambon, saya sampaikan apa yang memotivasi ibu dan rekan-rekan saya ada adik jago muda TK dan PAUD ini untuk mengambil sosok AM Sangaji. Jawaban beliau sederhana bahwa saya kadang punya ide gila Pak. Saya berangkat dari sesuatu yang tidak mungkin dan saya harus dikatakan mungkin. Ternyata toko ini setelah kita selami kapasitas integritas beliau terkait soal pendidikan itu kencang sekali, dan kita lihat di dalam foto-foto yang terbuka lebar di dunia sosial media itu banyak beliau dikawal, atau ketika hadir datang di daerah itu kan ada anak-anak TK juga, ada anak-anak SD yang dulu di siswa-siswa murid-murid siswa SI, lalu ada juga gerakan kepanduan namanya SIAP itu, Syarikat Islam Afdileng Pandu, yang notabene adalah anak-anak di atas, tidak anak-anak SD sampai SMP gitu. Nah itu yang kemudian menginspirasi kami, dan naskah untuk pentas sejarah dan perjuangan AM Sangaji itu Kak Esti, percaya nggak percaya, itu ditulis oleh anak SD. Saya tanya, ibu dari mana? Saya bilang saya dengan teman-teman dan orang tua, saya sampai ke orang tua kolekkan Kak Esti. Jadi mereka tidak, menurut dari beliau sampaikan bahwa beliau sampaikan ke orang tua juga menyetujui, dan beberapa waktu lalu itu mereka sudah bikin, mereka ibunya suruh melukis sosok jago tua. Jadi ditanyakanlah kepada anak-anak itu apa yang di benak kalian, bagaimana terkait sosok ini tua. Jadi kumisnya yang begini. Saya bilang ya kumis yang baplang. Jadi sosok ini itu identik dengan itu. Ini yang mereka akan coba campaign, dan saya tentu dari kami keluarga dan Abdul Muthalib Sangaji Institute sangat mengapresiasi positif langkah ini. Artinya Kak Esti, message moral perjuangan kita selama itu ternyata sampai pada
lapisan masyarakat khusus orang-orang yang bergelut di bidang pendidikan. Dan saya terima kasih sekali. Dan ini menjadi ini kita menginisiasi lah ya untuk supaya memang ke anak muda sampai ke yang paling kecil, anak-anak TK, PAUD itu memang harus mengenal tokoh-tokoh penting dan juga punya sejarah yang sangat luar biasa bagi bangsa kita. Mulai dari usia yang paling kecil kita udah harus ngajarin mereka gitu supaya mereka tidak kehilangan. Jangan sampai idola mereka atau tokoh-tokoh yang mereka kenal adalah idola K-pop. Power Rangers ala. Power Rangers zaman kapan itu, Bang? Power Rangers Reborn. Oke, Bang, pesan singkat aja karena kita udah mau selesai juga. Pesan singkat untuk yang nonton Ruang Miku kali ini. Silakan. Saya kira teman-teman podcast Ruang Miku, harapan yang di luar sana, saya kira saya memohon doa yang kuat, kalau tadi pinjam bahasa KST, doa yang kuat untuk proses perjuangan ini, bahwa kemudian ini tidak akan pernah berhenti sampai di sini. Kalau pun tahun ini AM Sangaji dianugerahi sebagai pahlawan nasional, tentu kita akan terus, tugas kita bersama ya, kita akan ajak KST untuk terus mengkampen beliau dalam ruang-ruang intelektual, dalam ruang-ruang katakanlah ruang-ruang dalam aspek kehidupan di Indonesia. Dan kita tidak sampai di situ saja perjuangan ini, KST. Terima kasih Bang Kamil Moni sudah hadir, obrolannya seru banget, inspiratif banget, dan ini udah di kode-kode dari tadi cepet selesai gitu. Tapi memang kalau ngobrolin soal tokoh yang punya peran penting, kita jadinya malah terbawa dengan semangat yang beliau turunkan ke kita juga. Terima kasih sekali lagi, dan untuk pemirsa TVRI dimanapun Anda berada yang nonton podcast Ruang Miku, jangan lupa untuk senantiasa ikutin konten-konten kita ada di medsos, di semua medsos, kita ada di Instagram, TikTok, YouTube, Facebook juga follow juga akun media sosialnya Bang Kamil dan juga rekan-rekan di AM Sangaji Institute. Semoga apa yang kita tampilkan di layar TVRI selalu bisa memberikan inspirasi dan juga edukasi buat Anda semua. Oke, terima kasih. Kita akan ketemu lagi berikutnya dengan narasumber yang lebih hebat lagi tentunya di podcast Ruang Miku. Dadah.